wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Siti Fatima F1E1222013 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Jadi di sini Fatima akan menjelaskan mengenai materi sistem pendukung keputusan dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Disimak baik-baik ya. Halo, jadi di sini kita akan membahas atau mengulik materi mengenai sistem pendukung keputusan dari pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Tri Suratno Eskom Mkom dan Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Jadi di sistem keputusan ini terdapat menjadi dua bagian. Bagian pertama itu pendukung keputusan dalam bisnis. Perusahaan membutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan berbagai informasi dari manajer dan praktisi bisnis. Di dalam bagian ini, kita akan membahas secara lebih rinci bagaimana hal ini dicapai oleh berbagai jenis sistem informasi manajemen, pendukung keputusan, dan sistem informasi lainnya. Di sini terdapat piramid manajerial informasi, keputusan dan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi yang sukses. Di bagian pertama itu terdapat 8 subbab, di mana subbab pertama tren pendukung keputusan, penggunaan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis menjadi salah satu tujuan utama dari penggunaan teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi informasi seperti hardware komputer dan paket software, jaringan klien, dan versi komputer jaringan dari software, DSS or EYS, membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah, serta bagi individu non-manajerial dan tim mandiri dari praktisi bisnis. Tren ini tuh telah mengalami percepatan seiring dengan pertumbuhan yang sangat cepat dari intranet serta intranet dan ekstranet dari perusahaan yang menggunakan internet dan pemilik kepentingannya. Inisiatif e-business dan e-commerce yang sedang diimplementasikan oleh banyak perusahaan juga memperluas ekspektasi serta penggunaan informasi dan pendukung keputusan dari karyawan, manajer, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Pembagian ini tuh menunjukkan bahwa beberapa teknologi informasi utama yang dibuat secara khusus, pribadi, dan berbasis web untuk menyediakan informasi bisnis utama dan alat analisis untuk manajemen, praktisi bisnis, dan pemilik kepentingan bisnis. Nah, di subbab kedua itu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. SIM ini menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan harian dari para manajer dan praktisi bisnis. Jadi sini ada 4 alternatif pelaporan utama yang disediakan oleh sistem ini. Di subbab ketiga itu ada pemrosesan analitis online. Ini bisa kalian lihat gambarnya nih. Gambar ini tuh menggambarkan bahwa pemrosesan analitis online ini memungkinkan manajer dan analis untuk secara interaktif menguji dan memanipulasi sejumlah besar data yang rinci dan terkonsolidasi dari banyak perspektif. Pemrosesan analisis online ini melibatkan beberapa operasional analisis dasar, yaitu yang pertama konsolidasi. Itu adalah pengumpulan sederhana atau pengelompokan rumit dengan melibatkan data yang berhubungan. Yang kedua ada penggalian, itu adalah OLAP dapat bergerak ke arah kebalikan dan secara otomatis menampilkan rincian data yang telah dikonsolidasikan. Yang ketiga, pengirisan dan pemotongan itu adalah kemampuan untuk melihat database dari berbagai sudut pandang. Nah, yang di subbab keempat itu ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau disebut Decision Support System, DSS, itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Komponen DSS itu basis model DSS itu adalah komponen software yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analisis yang secara matematis menyatakan hubungan antar variabel, misalnya program spreadsheet. Sistem visualisasi data dan informasi geografis atau nama lainnya
Graphic Information System (GIS) dan Data Visualization System (DVS). Itu adalah kategori yang khusus dari DSS yang memadukan grafis komputer dengan fitur DSS lain. DVS menunjukkan data yang rumit dengan menggunakan bentuk grafis 3 dimensi yang interaktif seperti bagan, grafik, dan peta. Subbab kelima itu adalah penggunaan sistem keputusan yang melibatkan proses pemodelan analitis yang interaktif menggunakan DSS untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk membantu membuat keputusan. Sistem pendukung keputusan ini melibatkan 4 jenis. Yang pertama, analisis jika maka, analisis sensitivitas, analisis pencarian saran, analisis optimisasi. Yang kelima, penambangan data. Ini bisa kalian lihat jenis-jenis pemodelan analitis tadi, ya, yang ada 4 itu adalah analisis jika maka. Contohnya, bagaimana jika kita memotong biaya iklan sebesar 10%, apa yang akan terjadi pada penjualan? Nah, kalau analisis sensitivitas, contohnya, mari kita lihat, mari kita potong biaya iklan sebanyak $100 secara berulang-ulang agar kita dapat melihat hubungannya dengan penjualan. Sedangkan analisis goal seeking, itu contohnya mari kita naikkan iklan hingga penjualan mencapai $1 juta. Yang terakhir, analisis optimisasi dengan contoh berapa jumlah biaya iklan yang terbaik jika kita melihat anggaran dan pilihan media kita. Sistem informasi eksekutif, atau nama lainnya Executive Information System (EYS) adalah sistem informasi yang menggabungkan fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Di subbab ketujuh kita ada portal perusahaan dan pendukung keputusan atau Enterprise Information Portal (EYP) adalah interface berbasis web dan perpaduan SIM, DSS, EYS, dan teknologi yang memberikan pemakai intranet dan pemakai ekstranet untuk mengakses layanan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Bab ke-8 kita ada sistem manajemen pengetahuan, Knowledge Management System (KMS) sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis dalam organisasi. Pengetahuan ini juga sering berbentuk pengalaman terbaik, kebijakan, dan solusi bisnis tingkat proyek, tim, unit bisnis, dan tingkat perusahaan. Nah, kita masuk di bagian 2 sistem pendukung keputusan, yaitu teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Di subbab pertama bagian 2 ini ada bisnis dan AI, itu teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence yang digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Kedua, mengenai kecerdasan gambaran umum kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Pendorong utamanya yaitu perkembangan fungsi komputer yang diasosiasikan dengan kecerdasan manusia seperti penalaran, pembelajaran, dan penyelesaian masalah. Gambar kecerdasan artifisial yang mengilustrasikan ranah utama dari penelitian dan pengembangan AI. Sebab ketiga ada jaringan saraf atau neural network, adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut neuron. Jika yang kabur atau disebut dengan fuzzy logic, itu adalah metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia, karena memungkinkan perkiraan nilai dari inferensi dan data yang tidak lengkap atau bermakna ganda atau fuzzy data, tidak mengandalkan pada data yang jelas. Crypts data seperti pilihan benar iya atau tidak. Algoritma genetis. Algoritma genetis itu adalah aplikasi yang berkembang dari EA, software algoritma genetis menggunakan teori Darwin. Algoritma genetis ini pertama kali digunakan untuk mensimulasi jutaan tahun evolusi biologi, geologi, dan ekosistem dalam hanya beberapa menit di komputer loh. Sekarang software algoritma genetis digunakan untuk memodel berbagai proses ilmiah, teknis, dan bisnis.
realitas virtual atau virtual reality VR, itu adalah realitas yang disimulasikan oleh komputer. Realitas visual ini adalah bidang IA yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realistis. Ketujuh, ada agen yang cerdas. Itu adalah wakil software bagi pemakai akhir atau proses yang memenuhi suatu kebutuhan atau aktivitas. Agen yang cerdas itu disebut robot software atau bots. Adalah sistem informasi yang berbasis pengetahuan untuk tujuan khusus yang menyelesaikan tugas khusus untuk pemakai. Di subbab ke-8 itu ada sistem pakar. Sistem pakar ini adalah salah satu kecerdasan artifisial yang paling praktis dan banyak diimplementasikan dalam bisnis adalah pengembangan sistem pakar dan sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. Sistem pakar atau expert system adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya mengenai bidang aplikasi yang khusus dan kompleks untuk bertindak sebagai konsultan ahli bagi pemakai akhir. Ini manfaat sistem pakar itu melakukan keahlian manusia dalam banyak masalah, membantu memelihara dan memproduksi kembali pengetahuan, dan untuk memelihara keahlian seorang pakar sebelum meninggalkan organisasi. Batasan sistem informasi, batasan utama dari sistem pakar berasal dari fokusnya yang terbatas ketidakmampuannya untuk belajar, masalah pemeliharaan dan biaya pengembangan. Mengembangkan sistem pakar. Cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar itu adalah menggunakan kulit luar sistem pakar. Atau nama lainnya expert system shell adalah pakar software yang terdiri atas sistem pakar tanpa intinya, yaitu basis pengetahuannya. Udah selesai subbab yang di bagian kedua, jadi kita akan membahas lagi mengenai studi kasus dari Ben and Jerry dan J Plastik, nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Studi kasus ini kita ambil di bagian pertama ya. Nah, jadi di studi kasus itu terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, nih, apa sih yang disebut kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BI ini menjadi aplikasi bisnis TI yang populer? Jadi kecerdasan bisnis itu atau disebut dengan business intelligence adalah suatu teknologi, strategi, dan konsep pengelolaan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis data dan informasi bisnis yang terkait dengan operasi mereka. Di pertanyaan kedua, itu ada apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis dan Ben and Jerry? Apakah sistem BI mereka adalah SIM atau DSS? Jelaskan. Dalam sistem BI Ben and Jerry itu menggunakan SIM dan DSS dengan mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan memfasilitasi analisis data serta membantu manajer dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Pertanyaan ketiga, apa manfaat dan batasan kokpit digital di JE Plastik? Apakah ini merupakan contoh SIM atau DSS? Jelaskan. Kokpit digital itu adalah sebuah sistem informasi manajemen yang terdiri dari berbagai dashboard dan alat visualisasi data yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sistem ini tuh memiliki beberapa manfaat, itu menyediakan informasi real time, memfasilitasi analisis data, mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, kokpit digital ini juga memiliki beberapa batasan, keterbatasan data, ketergantungan pada teknologi, tidak menggantikan peran manajemen. Jadi, kokpit digital di Jaya Plastik ini tuh contoh dari SIM, karena sistem ini membantu manajer dan mengambil keputusan yang menyediakan informasi relevan. Namun, kokpit digital juga dianggap sebagai contoh dari DSS, karena sistem ini memfasilitasi analisis data dan membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Sistem pendukung keputusan ini itu dipresentasikan oleh kelompok 9, di mana anggotanya ada Ari Setianingsih dengan NIM F1E1220004, saya, Siti Fatimah, dengan NIM F1E1222013, dan Tri Sherina F1E1222015. Sekian, terima kasih. Kami siap menerima pertanyaan. Yang belum siap itu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.